Kekristenan Perjanjian Baru persis terbalik. Sebagian tanah perjanjian tersebut masih sengketa atau dikuasai oleh bangsa lain. Teologi dispensasi dan perjanjian ini adalah dua aliran teologi yang berusaha menunjukkan, ada benang merahnya loh. Selamat datang di Fokus Q&A, Fondasi Kekristenan untuk Semua, program yang memfasilitasi iman kita di dalam mencari pengertian menuju orang Kristen yang dewasa. Saya Kia sebagai host dan di sini hadir Pendeta Dr. Henry Yongkowijoyo, dosen Perjanjian Baru dari STT Reform Injil Internasional yang akan meresponi pertanyaan-pertanyaan kita. Ya, halo Pak Henry, kembali di studio untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pendengar. Ya. Yang pertama Pak, mohon penjelasan yang lebih detail mengenai hubungan negara Israel dan gereja Kristen saat ini. Apakah dibedakan atau tidak? Dibedakannya seperti apa? Jawaban singkat padat jelasnya adalah dibedakan. Gitu ya. Beda sih, gereja hari ini dengan Israel sangat-sangat dibedakan. Nah, salah satu yang paling jelas pembedaannya itu adalah mengenai boundary markernya ya, atau penentu identitas. Ya, jadi bagi orang-orang Israel, jelas boundary markernya adalah faktor keturunan. Ya, jadi kalau kita bukan orang Yahudi, ya bukan Yahudi. Plus kemudian mereka ada yang namanya sunat, gitu ya. Kemudian memelihara hari-hari tertentu, ya kemudian makan makanan tertentu. Tetapi yang paling utama sebagai pembeda itu adalah kamu keturunan Abraham, Ishak dan Yakub atau bukan. Ya, sehingga di dalam Alkitab kita melihat ya ada orang-orang seperti Cornelius gitu ya, Sida-sida Ethiopia, itu adalah orang-orang tergolong sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang-orang non-Yahudi yang tertarik dengan Yahudi dan kemudian mereka ke sinagog, ya bahkan Sida-sida Ethiopia sampai bisa mendapatkan akses kitab Yesaya. Ya, yang menunjukkan dia pasti kaya itu, tapi juga seorang yang cukup devout sehingga kan waktu itu dia hanya bisa mendapatkannya dari sinagog dan itu kan sulit ya, itu kan harus handmade disalin untuk seseorang, itu kenapa pasti tidak murah gitu. Ya tetapi ya mereka jangan pernah bermimpi menjadi orang Yahudi kelas 1. Ya, sedevout apapun, sebesar apapun persembahannya, ya bahkan ketika mereka mau disunat, yang berarti membuat mereka lebih tinggi lagi ya, menjadi golongan proselit, yang berarti lebih tinggi daripada Cornelius yang menjadi golongan takut akan Tuhan. Ya, nah kalau proselit itu ya yang berarti sampai bersedia untuk disunat. Tapi itu pun tidak akan menjadikan mereka orang Yahudi kelas 1. Ya simply karena mereka bukan keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Ya sehingga bagi orang Israel ya penentu utamanya adalah ya kamu bangsa apa, suku bangsamu itu apa, gitu ya. Nah dalam hal ini kita melihat kekristenan Perjanjian Baru persis terbalik, ya sepenuhnya terbalik. Tidak, boundary marker kita itu adalah iman di dalam Kristus, gitu ya. Ya sehingga meskipun andai kata kita berbeda suku di dalam Kristus ya kita saudara. Ya, tapi bahkan andai kata kita di dalam suku yang sama atau bahkan misalnya saya dengan adik saya misalnya saja gitu ya. Adik saya tidak percaya Tuhan atau saya tidak percaya Tuhan, dia percaya Tuhan begitu ya. Ya pastinya kan bukan saudara seiman. Ya sehingga bukannya tanpa makna ya kalau di dalam gereja hari ini kan kita sering mendengar istilah saudara seiman dan mestinya tidak ada orang Kristen yang tidak tahu istilah itu ya saudara seiman. Ya karena memang itu adalah boundary marker kita. Kita saudara di dalam iman. Gitu ya, satu imam, satu iman, satu Tuhan, satu baptisan gitu ya. Itu yang menyatukan kita. Ya sehingga terlepas dari itu mau Tionghoa, non Tionghoa, Jawa, non Jawa, Indonesia, non Indonesia, kaya, miskin, pria, wanita gitu ya, bos, buruh gitu ya. Kita satu di dalam Kristus. Sehingga dalam hal ini kita melihat ada persamaannya ya. Sama-sama ada prinsip pembatas, sama-sama ada universal. Ya, jadi bagi orang Israel Perjanjian Lama pembatasnya itu adalah keturunan, universalnya ya semua kamu selama kamu itu adalah anak Abraham, Ishak dan Yakub adalah saudara kami. Nah sementara kalau di dalam kekristenan hari ini pembatasnya adalah iman di dalam Kristus, universalnya adalah siapapun kamu selama di dalam Kristus kita adalah satu. Ya, sehingga kalau saya boleh sedikit men-sharingkan juga ya, satu hal yang saya pribadi sangat syukuri ya, kita kan di GRII ya, satu hal yang saya sangat syukuri selain G, gereja, R, reform, I, injili, tapi juga yang keempat I, Indonesia. Ya kita tahu Pendeta Stephen Tong latar belakangnya Tionghoa,
gitu ya, cukup banyak juga di GRI, hamba Tuhan, penatua majelisnya yang berlatar belakang Tionghoa, saya salah satunya begitu ya. Tapi kita bukan GRIT loh. Ya, kita bukan GRIT atau GRIC gitu ya, kita GRII. Dan saya sangat-sangat mensyukuri itu sedalam-dalamnya karena menunjukkan bahwa kita itu lebih ke perjanjian baru ya, ketimbang perjanjian lama. Ya, semakin kesukuan kita sebagai orang Kristen ya, semakin sebetulnya kalau saya boleh mengatakan apa adanya, kita kurang sadar di dalam Kristus itu apa yang terpenting. Nah, sekali lagi, kita tidak menafikan asal masalah kesukuan. Tidak bisa juga, itu kan realita. Ya, saya bagaimanapun itu ya latar belakang Tionghoa, warga negara Indonesia, gitu ya. Itu satu realita yang saya tidak bisa sangkal. Tetapi saya adalah orang Indonesia Kristen. Saya adalah orang Tionghoa Kristen. Ya, sehingga Kristen itu harusnya menjadi identitas yang paling utama. Ya, karena saya dilahirkan di Indonesia. Ya, saya dilahirkan oleh orang tua yang Tionghoa. Saya diciptakan oleh Tuhan. Ya, orang tua saya melahirkan saya. Tapi yang mati bagi saya itu adalah Tuhan Yesus. Gitu ya. Yang menyelamatkan saya itu bukan bangsa ini. Yang menyelamatkan saya, memberikan saya hidup kekal itu adalah karya daripada Allah Tritunggal yang digenapkan di dalam Kristus. Ya, sehingga bagi saya adalah warga Indonesia dan saya mau belajar menjadi warga Indonesia yang baik. Begitu ya, tetap juga menghargai tradisi Tionghoa yang baik. Ya, saya masih menghargai itu, misalnya pada waktu Imlek saya usahakan kembali pulang gitu ya, ketemu dengan keluarga. Tapi at the end of the day saya Kristen. Gitu ya, saya adalah yang sudah mendapatkan kasih karunia di dalam Kristus. Dan saya percaya ini kalau kita menyadari ya beda antara Israel dengan gereja, ya kerinduan saya adalah setiap pendengar kita gitu ya juga boleh belajar untuk mempunyai posisi yang sama. Boundary marker kita adalah Kristus. Ya, dan Kristus saja, iman di dalam Kristus. Saran Pak Henry misalnya kita harus ke luar negeri, negara lain dan kita memilih gereja, apakah sebaiknya cari gereja sesuai suku kita, negara kita, bahasa kita, atau lebih baik bergabung dengan gereja di sana? Saya kok lebih melihat ya, nah itu tentunya ada kondisi masing-masing ya. Seperti misalnya pada waktu ada sebagian, kalau kita ke Amerika ya, ada orang Tionghoa di sana beneran tidak bisa ngomong bahasa Inggris tuh. Ya, saya pernah sekali ketemu dengan orang dari Amerika Selatan, ya mungkin Meksiko gitu. Saya coba untuk bicara sama dia. Ya, waduh, dia kok tidak bisa mengerti ya. Sehingga saya merasa serba salah, sejelek itukah bahasa Inggris saya gitu ya. Sehingga saya minta tolong teman saya yang natif untuk gantian menginjili. Dari dia baru kemudian saya tahu teman saya ngomong dia nggak bisa Inggris gitu ya. Ya jadi ya jelas saja tidak bisa ngerti gitu. Ya, sehingga untuk orang-orang di dalam keterbatasan seperti ini, ya no choice ya. Ya, mereka jelas harus mencari gereja yang sebahasa. Nah, sementara untuk saya gitu ya, nah pada waktu saya itu studinya di area Chicago, wah seumur-umur saya studi di sana ya cuman ketemu satu orang Kristen. Ya, sehingga kalau saya mau beribadah di gereja Indonesia, dan waktu itu for the record belum ada COVID, belum ada online, ya enggak beribadah deh gitu ya. Ya, sehingga saya karena the power of kepepet ya, jadi saya harus cari kebaktian bahasa Inggris. Ya, karena ya mau cari kebaktian bahasa Indonesia di mana. Sehingga ada situasi-situasi yang seperti itu sih. Ya, tapi kalau misalnya ya pertanyaannya dua gereja, ya ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, saya pilih yang mana? Yang pasti adalah faktor utama bukan kebangsaannya. Ya, bukan itu yang pasti faktor utama. Saya akan coba dua-duanya. Ya, tentunya saya akan melihat yang mana nih yang pengajarannya begitu ya, yang sesuai dengan apa yang serupa dengan gereja asal saya di Indonesia. Dan yang kedua juga yang mana ini yang saya bisa lebih bertumbuh. Ada gereja yang mungkin lebih gampang menerima orang beda suku, ada gereja yang sangat sulit menerima orang yang beda suku, ada gereja di mana saya mungkin bisa lebih klik dan yang lain. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu akan lebih menentukan ketimbang ini gereja internasional atau gereja Indonesia. Janji Tuhan kepada Abraham mengenai tanah Kanaan sepertinya masih belum terpenuhi hingga saat ini. Karena sebagian tanah perjanjian tersebut masih sengketa atau dikuasai oleh bangsa lain. Iya, sebetulnya ya kalau kita mempunyai gambaran langit dan bumi baru yang benar, ya harusnya ini bukan suatu masalah yang besar. Ya, sehingga mungkin kalau saya boleh mengkalimatkan ulang ya, mungkin lebih kepada pertanyaannya apakah nanti
kira-kira janji Tuhan kepada Abraham, Israel akan menempati Kanaan gitu ya. Apakah itu akan digenapi sesudah atau sebelum Kristus datang? Gitu ya. Karena kalau sesudah Kristus datang gitu ya, dan kita mengamini bahwa nanti langit dan bumi yang baru itu adalah ya langit dan bumi yang baru, ya bukan kita di surga kemudian di awan-awan dan kita dalam bentuk roh yang bergentayangan, tapi ya benar-benar kita mendapatkan tubuh yang baru, langit dan bumi yang baru akan diperbaharui. Ya dalam pengertian seperti itu ya, tentunya ya sebagai ciptaan baru dengan tubuh yang baru, ya tentunya setiap kita akan ditempatkan di lokasi yang berbeda-beda. Ya, dan ya tidak ada kesulitan harusnya untuk kita mengamini nanti orang Israel akan ditempatkan, orang Israel yang bertobat ya, Paulus, Petrus, begitu ya, Yohanes, ya mereka akan berlokasi di Palestina. Gitu ya, sehingga dengan itu janji Tuhan kepada Abraham akan digenapkan juga. Gitu ya, akan digenapkan juga ya, keturunannya akan menempati area itu untuk selama-lamanya itu. Ya sehingga sebetulnya ya kalau pemahaman kita mengenai langit dan bumi yang baru itu adalah pemahaman yang saya percaya Alkitab katakan. Jadi bukan semuanya dirohanikan. Betul-betul ya bumi. Begitu ya. Bumi yang baru itu berarti ya bumi yang nggak ada lagi bencana gitu ya. Bumi yang nggak ada lagi seperti yang kita lihat sekarang. Tetapi ya dengan segala keindahannya dipertahankan bahkan lebih daripada itu. Ya, sehingga seharusnya tidak ada masalah mengenai penggenapan janji Allah kepada Abraham untuk tanah Kanaan. Nah mungkin yang lebih rumit adalah kalau sebelum Yesus datang bagaimana? Apakah orang Israel akan kembali menduduki tanah Kanaan seperti pada zaman Yosua? Nah kalau kita mau kembali kepada perjanjian baru ya, kita harus mengatakan apa adanya, nggak ada sih penjelasan secara pastinya. Ya sehingga saya percaya sebagai orang Kristen ya, terlepas dari aspek-aspek politiknya, begitu ya, saya tidak melihat ada sesuatu hal yang membuat kita itu kemudian wah, ini orang Israel harus kembali ke tanahnya ini. Saya kok tidak melihat ke sana karena memang perjanjian baru tidak berbicara secara eksplisit mengenai hal itu. Bahkan secara implisit pun saya kok belum menemukan ya. Ya sementara janji-janji di perjanjian lama termasuk Abraham tadi kan bisa digenapi nanti setelah Kristus datang. Betul ya? Ya jadi tidak ada dasar Alkitab yang secara khusus mengharuskan kita untuk mengamini Israel pasti akan kembali ke Kanaan. Nah, yang ada, dan ini pun juga masih open to discussion ya, karena memang hal-hal berkenaan dengan akhir zaman ya, itu seperti kita melihat secara bayang-bayang ya. Yang ada adalah di Roma pasal yang ke-11 ya, di ayat yang ke-25 hingga 27. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Ya, sehingga dari ayat ini ya pertanyaannya itu seluruh Israel maksudnya apa nih? Gitu ya, apakah ya Israel perjanjian baru? Gitu ya, ataukah Paulus sedang membedakan ya antara ya kan sebagian Israel telah tegar ya sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain itu telah masuk ya. Jadi ya ini ada dua perbedaan ya, apakah ya ini berbicara mengenai gereja gitu, ataukah ada tafsiran yang lain bahwa ya kita boleh menantikan satu hari. Ya, sehingga meskipun memang gitu ya bukan berarti nanti Israel tidak harus berarti Israel akan menjadi negara Kristen misalnya gitu ya. Tapi kita boleh menantikan ada masanya di mana ada sejumlah cukup banyak orang Israel. Ya, ada sejumlah banyak cukup orang Israel yang akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Ya, sehingga kalau hari ini kan orang berbicara mengenai Israel dengan Kristen kan dua entitas yang sepertinya berbeda. Ya, apakah mungkin akan ada masa bahwa ketika orang berbicara mengenai Israel, oh cukup banyak yang menjadi Kristen tuh, sehingga kaitan antara Israel dengan Kristen itu akan lebih dekat. Ya, sehingga ada tafsiran yang melihat ayat ini membuka kemungkinan itu. Ya, dan jujur saya pribadi lebih condong kepada yang kedua, khususnya kalau kita melihat konteks Roma 9 sampai Roma yang ke-11 gitu ya. Ya, jadi jangan cepat-cepat merasa bahwa kita itu orang percaya non-Yahudi akan menggantikan orang percaya Yahudi. Ya, karena Paulus mengatakan, saya juga Yahudi loh.
Jangan lupa ya, gitu ya. Ya kita nggak boleh lupa ya. Paulus itu adalah orang Yahudi dan Paulus mengatakan, aku kasih tahu kamu satu rahasia. Ya, sehingga kalau misalnya yang Paulus masukkan di sini semata-mata, oh nanti orang Israel di sini adalah Israel rohani, rahasianya di mana ya? Ya justru di sini ketika Paulus mengatakan supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia. Berarti ya ada satu misteri yang kita mesti boleh nantikan. Ya meskipun karena namanya misteri ya, maka persisnya seperti apa baru ketahuan ketika sudah dibuka. Ya tetapi sebaliknya kalau ini sekedar ngomong orang Israel secara rohani, misterinya di mana? Yaitu kenapa tadi saya mengatakan ada kemungkinan meskipun nggak sampai Israel menjadi negara Kristen ya, kita boleh menantikan, kita boleh mendoakan, kita boleh menggumulkan ya, bahkan kalau Tuhan pimpin, kalau misalnya ada yang memang terbeban menjadi utusan Injil ke sana, boleh baik-baik menggumulkan gitu ya. Ada waktunya nanti sejumlah cukup dari orang Israel akan menerima Tuhan Yesus. Tapi sebatas itu ya, nggak ada di ayat ini mengatakan Yerusalem sebelum Yesus datang akan kemudian menjadi seperti zamannya Daud. Nah itu yang seperti itu sejauh yang saya bisa mengatakan dalam perjanjian baru nggak ada itu. Bagaimana dengan ini Pak? Misalnya dua hal yang saya kepikiran. Pertama mengenai border itu sulit ditentukan. Perbatasan tanah dan sebagainya itu kan sudah lama sekali dan sulit ditentukan. Kedua adalah apakah yang sekarang itu asli Israel atau sudah bercampur begitu? Oke, mengenai border bisa jadi ya sulit ditentukan, tetapi bukan berarti mustahil ya. Karena kita mempunyai peta Alkitab, which is pastinya kan bentuk topografinya sama gitu ya. Lekuk-lekuknya kan sama ya. Jadi ya harusnya dengan effort ya. Bisa jadi juga, oh ini loh bener nih, suku Yehuda dulu di mana, suku Simeon di mana, dan seterusnya. Karena kan sekali lagi kan ya sama, tanahnya sama. Nah yang kedua, nah ini yang kita juga mesti menyadari ya, bahwa orang Israel, ini kalau kita boleh belajar positifnya ya dari mereka sangat sadar identitas. Which is menariknya setelah dibuang mereka lebih sadar identitas. Ya sehingga at least orang Yehuda, ya at least kita bisa mengatakan ya, meskipun tidak semua pastinya orang Israel yang dibuang seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, tapi jangan berpikir cuma mereka. Ya kita menemukan Mordekai di sana, kita menemukan Nehemia di sana, kita menemukan Ezra di sana, kita menemukan Esther, orang-orang yang sadar gitu ya, sadar ya, meskipun mungkin dalam kasus Esther sepertinya kok menikah dengan raja yang bukan Yahudi tentunya. Tapi kalau kita melihat di dalam Nehemia, ya setelah orang Israel pulang dari pembuangan, Nehemia menganggap sangat serius ya, nikah dengan sesama Israel itu dianggap sangat-sangat serius. Ezra juga. Ya sehingga saya rasa tidak pas juga ya kalau kita cepat-cepat menganggap bahwa wah orang Israel sudah tidak ada yang asli kok. Bahkan ya ada catatan, meskipun dalam hal ini catatannya lebih di luar Alkitab ya. Even yang kerajaan utara, ya kerajaan utara ini, gitu ya, ketika mereka dibuang, diserak beraikan, dicerai beraikan oleh Asyur, bukannya nggak ada di antara mereka yang tetap berusaha menjaga keaslian Yahudinya loh. Meskipun sekali lagi Alkitab tidak mencatat ya, kan yang dicatat kan yang pembuangan dari Babel. Tetapi ada catatan-catatan di luar Alkitab yang mengindikasikan hal itu. Ya jadi rasanya mungkin tidak pas juga ya kalau kita cepat-cepat mengasumsikan mereka sudah nggak ada yang asli. Jangan-jangan tidak loh. Ya jangan-jangan at least kita yang tahu adalah pada waktu Yesus lahir silsilah masih bisa dibuat kok. Kan Yesus lahir setelah pembuangan, masih ada silsilahnya. Ya pastinya ya, karena Yusuf kan bukan orang yang sangat spesial raja sehingga tidak heran kalau raja ada yang lain, enggak. Kalau Yusuf bisa punya silsilah, dan Yusuf pada waktu itu kan ordinary, ya tukang kayu. Ya kenapa kita tidak bisa mengasumsikan tukang kayu yang lain, yang which is berarti nelayan yang lain, which is berarti orang-orang Israel pada umumnya tetap bisa melacak silsilah mereka. Apakah pada akhir zaman gereja Kristen non-Yahudi akan digabungkan ke orang Israel? Atau orang Israel yang akan digabungkan ke gereja Kristen? Dan apakah kita orang Kristen akan tinggal di tanah perjanjian tersebut, yaitu di Yerusalem, tanah Israel? Kalau kita baca perjanjian lama, banyak referensi yang menunjukkan bahwa Allah mau kita untuk tinggal di tanah Yakub, misalnya Yesaya 2, Yeskiel 37 dan lain-lain. Oke, nah kita mesti lebih presisi dulu yang dimaksudkan dengan akhir zaman itu apa, gitu ya. Karena kalau dari pembacaan saya, pengertian saya ya, yang menanya ini lebih memaksudkan nanti setelah Yesus datang nih akhir zaman. Ya padahal dalam satu pengertian sebetulnya hari ini itu sudah termasuk kepada kita sudah masuk ke dalam zaman akhir.
Ya meskipun kita masih menantikan hari penghakiman itu sendiri. Tapi kelihatannya yang bertanya itu lebih memaksudkan nanti ya kelihatannya ya. Gitu ya. Karena mesti dibedakan. Karena kalau kita bicara sekarang di dalam Roma 9 Paulus mengatakan kita orang Kristen non Yahudi juga tidak boleh lupa ya. Kita bukan keturunan langsung Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi dalam Roma 9-11 Paulus mengatakan kita ini ibaratnya yang dicangkokkan. Gitu ya, bukan kita itu asli. Ya karena sejauh ini saya bisa katakan saya tidak punya nenek moyang yang namanya Abraham, Ishak dan Yakub. Sehingga kalau sekarang saya bisa mendapatkan berkat Abraham, gitu ya, itu karena saya ibaratnya dicangkokkan. Ya sementara orang Yahudi yang tidak percaya Kristus dipatahkan. Jadi perjanjian baru ya setidaknya membedakan 3. Ya, ada orang Yahudi yang percaya Yesus. Nah, ini yang asli nih. Petrus, Paulus, ya mereka itu keturunan Abraham secara harafiah yang mendapatkan berkat Abraham. Kita bukan keturunan Abraham secara harafiah tetapi mendapatkan berkat Abraham. Nah, sementara orang Yahudi yang menolak Kristus, keturunan Abraham secara langsung tapi mereka tidak mendapatkan berkat Abraham. Ya, sehingga ini yang kita perlu membedakan. Jadi kalau sebelum Yesus datang ya memang kita yang dimasukkan sih. Ya bukan mereka yang dimasukkan kepada kita gitu ya. Ya karena sekali lagi untuk alasan yang tadi saya sudah katakan. Nah, mengenai nanti setelah Yesus datang tuh bagaimana? Ya apakah terus kita yang akan menempati Palestina tanah Yakub? Pastinya sih saya sih kok yakin enggak ya karena ya enggak cukup sih. Ya, jadi apakah nanti setelah dalam langit dan bumi yang baru satu-satunya yang overpopulated itu Palestina, Indonesia kosong, Asia semua kosong? Ya enggak begitu ya. Nah sehingga untuk menjawab pertanyaan ini kita mesti mengerti ya kaitan antara tanah perjanjian ya dengan Eden, dengan langit dan bumi yang baru. Karena awalnya itu adalah Taman Eden. Gitu ya, atau yang kita sebut sebagai Firdaus itu adalah awalnya. Dan di sana kita melihat benar-benar ya itulah taman gitu ya, di mana relasi yang baik bisa terjadi, ya di mana juga segala hal berjalan dengan begitu baik. Ya sehingga ya kalau Adam tidak jatuh ke dalam dosa, ini sekali lagi kalau, ya maka ya yang akan terjadi adalah manusia akan beranak cucu, yang berarti Taman Eden mulai tidak cukup, yang berarti mereka akan menyebar seperti rencana Tuhan awal. Ya beranak cuculah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Ya sehingga kalau Adam dan Hawa tidak jatuh ke dalam dosa, ya maka manusia akan bertambah banyak. Dan setelah mereka bertambah banyak, mereka tidak akan terpikir mendirikan menara Babel. Ya ketika mereka bertambah banyak, ya mereka akan menyebar. Dan di mana manusia menyebar, jika mereka tidak jatuh ke dalam dosa, ya di tempat di mana mereka menyebar, ya akan menjadi seperti Eden. Ya sehingga at the end of the day, seluruh bumi ini akan menjadi seperti tanah Eden. Ya nah cuman, ya celakanya kan manusia berdosa. Ya, sehingga hari ini kita melihat ya jelas kita tidak bisa mengatakan event tempat terindah di dunia ini adalah Eden gitu ya. Karena pasti akan ada akibat dosa di sana. Ya sehingga ya tanah perjanjian itu dikhususkan. Ya dikhususkan dan memang sih apakah tidak ada kemungkinan itu Eden berada di tengah-tengah tanah itu? Sepertinya sangat-sangat mungkin kalau kita melihat beberapa catatan mengenai sungainya ya begitu ya. Ya meskipun tidak ada yang bisa tahu persisnya di mana. Ya sehingga gambaran Eden ini yang kita mesti melihat nanti di akhir zaman. Sehingga di akhir zaman ya ketika kita sudah mendapatkan tubuh yang baru, dosa tidak ada, ya maka janji Abraham tidak hanya terbatas itu di wilayah Palestina saja, apalagi hanya di satu lokasi Eden saja, tapi ya seluruh bumi itu akan menjadi bumi yang baru. Seluruh bumi akan menjadi Eden. Ya rencana mula-mula Tuhan akan tergenapi. Ya sehingga tidak harus kita ke Palestina baru saya menerima janji Abraham. Tidak. Ya ketika kita tidak kemudian dihukum Tuhan, tidak kemudian menerima hukuman Tuhan di neraka gitu ya karena dosa-dosa kita, tapi sudah diampuni oleh Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya kita akan menempati Eden dimanapun nanti lokasi kita itu berada. Sepertinya Tuhan masih punya banyak rencana yang berhubungan dengan Israel pada akhir zaman. Padahal banyak orang Israel saat ini yang tidak percaya Yesus adalah Mesias. Tetapi banyak ayat yang menunjukkan rencana Tuhan untuk bangsa Israel yang berjaya pada akhir zaman. Apakah pada akhir zaman orang-orang Israel yang tidak percaya itu akan tetap diselamatkan melalui Yesus Kristus karena karunia? Ya,
Nah, sekali lagi juga mungkin kualifikasi yang saya perlu berikan saat ini ya, kita sudah di zaman akhir. Ya, sehingga ada kata pertanyaan tadi dikatakan apakah nanti orang Israel akan mulia atau akan diselamatkan gitu ya. Itu berbicara sebelum kedatangan Kristus ya, bukan sesudah kedatangan Kristus. Nah, kalau kita kembali kepada ayat yang tadi sempat kita bahas ya pada waktu menjawab pertanyaan sebelumnya, kita boleh berharap itu. Ya, ada sejumlah cukup besar gitu ya dari orang Israel itu yang akan bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan karena itu diselamatkan. Ya, sehingga kalau tadi pertanyaannya ya, apakah di dalam Kristus? Iya. Karena Tuhan hanya mempunyai satu jalan keselamatan. Seperti yang Paulus katakan, Tuhan itu esa. Dan hanya satu jalan keselamatan. Mau itu orang Kristen Yahudi atau non-Yahudi, umat Allah itu satu jalannya. Dan bahkan ya, mau itu umat Allah perjanjian baru, umat Allah perjanjian lama, itu juga satu. Ya, sehingga izinkan saya menunjukkan satu ayat dari firman Tuhan ya. Dari Roma pasal yang ketiga. Ya, ayat yang ke-25 hingga 26. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Nah, tadi kan dikatakan di ayat yang ke-25 ya, dosa-dosa pada masa dahulu, itu masa kapan? Perjanjian lama. Ya, karena kan perjanjian lama mulai dari kejadian ya, jadi ya mana ada masa yang lain gitu ya. Mulai dari kejadian sampai pembuangan dan bahkan kembalinya Israel dari pembuangan. Ya, sehingga dosa-dosa yang telah terjadi dahulu ini ya dosanya siapa? Daud, dosanya Elia, dosanya Musa, dosanya Abraham, dosanya orang-orang percaya Israel pada waktu itu. Ya, dan menariknya adalah apa maksudnya ketika dikatakan Tuhan membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya, berarti maksudnya ya itu berarti bahkan Abraham, Ishak, Yakub, Daud, Elia, Yesaya, Samuel dan semuanya itu bukan orang-orang yang pada dirinya sendiri layak di hadapan Tuhan. Hanya karena Tuhan sabar kepada menunjukkan kesabarannya. Ya, itu kenapa mereka bisa diterima oleh Tuhan, bukan karena mereka itu orang yang tidak berdosa. Loh, lalu berarti apakah Tuhan tidak adil ya? Kok orang yang berdosa diterima? Ya, orang berdosa diberikan kesabaran, itu kan berarti tidak benar itu. Itu kenapa ayat 26 mengatakan maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini. Ya, maksudnya adalah di dalam perjanjian baru Yesus mati menanggung dosa, termasuk dosa-dosa orang-orang perjanjian lama. Ya, termasuk Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, sehingga itu kenapa Paulus menyimpulkan ya terakhirnya adalah semuanya dibenarkan di dalam Kristus. Ya, membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Sehingga dengan kata lain ya Abraham, Ishak dan Yakub dan yang lain-lain ya, Yesaya dan seterusnya, mereka juga diselamatkan di dalam Kristus. Loh, Yesus kan belum lahir pada waktu itu. Iya, tapi kan janjinya sudah ada. Ya, janji Mesias itu kan mulai Kejadian pasal 3 tuh. Ya, dan Israel sebagai bangsa kan baru terbentuk pada zaman Musa. Dan kan Taurat berasal dari Musa. Tidak ada orang Israel yang tidak tahu Kejadian pasal ketiga. Gitu ya. Ya, sehingga mereka diselamatkan karena mereka percaya kepada janji Tuhan di dalam Kristus yang pada waktunya digenapkan dengan Yesus dari Allah menjadi manusia, mati dan bangkit untuk menebus dosa dan memberikan pengharapan. Ya, sehingga tentunya ya kalau nanti ada orang Israel yang bertobat di masa apapun sebelum kedatangan kedua, ya tidak ada jalan yang lain. Yang the one and only way itu adalah percaya kepada Kristus. Karena nenek moyang mereka dari pertama ya jalannya itu. Gitu ya, bukan cuma kita perjanjian baru jalannya iman, perjanjian lama juga adalah percaya kepada janji Allah, janji keselamatan Allah di dalam Kristus. Mohon penjelasan yang lebih detail mengenai teologi dispensasi dan kontrasnya dengan teologi perjanjian. Oke, ya ini bisa jadi untuk sebagian pendengar kita agak asing ya. Ya, jadi memang ini adalah dua aliran teologi yang mencoba menjelaskan benang merah dari keseluruhan Alkitab. Ya, kita sebagai orang Kristen kan tentunya amin ya, Alkitab berpusat pada Kristus. Ya, tetapi ada benang merahnya enggak? Atau hanya secara acak itu kemudian pokoknya pusatnya Kristus. Nah, teologi dispensasi dan perjanjian ini adalah dua aliran teologi yang berusaha menunjukkan, ada benang merahnya loh.
orang Jawa mengatakan bukannya ujuk-ujuk atau bukannya mendadak Yesus gitu. Tidak, ternyata memang ya Tuhan menjalankan rencananya itu setahap demi setahap. Gitu ya. Ya mulai dari perjanjian lama, perjanjian baru itu adalah satu kesatuan ya sejarah keselamatan Tuhan. Nah, bedanya teologi dispensasi itu membagi ya tahapan-tahapan dalam perjanjian lama itu sebagai dispensasi-dispensasi yang berbeda. Itu kenapa namanya dispensasi. Ada dispensasi penciptaan, ada dispensasi kejatuhan, ya ada juga nanti ada 7 dispensasi sih. Gitu ya. Ini khususnya kalau kita berbicara mengenai dispensasi awal ya, dispensasi klasik yang membagi keseluruhan Alkitab menjadi 7 dispensasi, dispensasi Taurat, dispensasi kerajaan pada zaman Daud, ya akhirnya dispensasi gereja. Nah, setiap dispensasi itu dilihat secara berbeda. Ya, dilihat secara berbeda. Di dispensasi penciptaan Allah, cara kerjanya bagaimana, kejatuhan bagaimana, nanti setelah janji bagaimana, kerajaan bagaimana, Taurat bagaimana, perjanjian baru bagaimana. Sehingga dengan kata lain ya, dispensasi lebih menekankan aspek diskontinuitas. Begitu ya, di dalam Allah menjalankan rencananya di dalam sejarah. Nah, sementara teologi perjanjian itu lebih melihat bahwa ya, perjanjian ya, berarti melihat bahwa Allah mengerjakan rencananya di dalam bentuk tahapan, tapi bukan dispensasi, tetapi perjanjian. Allah membuat perjanjian dengan Adam, dengan Nuh, dengan Abraham, dengan Musa, dengan Daud, ya sampai akhirnya perjanjian yang baru, di mana semua ini merupakan satu kesatuan. Ya, jadi semua perjanjian itu sebetulnya mempersiapkan perjanjian baru di dalam Kristus. Jadi bukan plan A, plan B, plan C, plan D, tapi lebih kepada kalau dulu kita tahu repelita ya itu merupakan satu kesatuan meskipun dengan pembagian-pembagian yang bisa dibedakan. Ya, sehingga di sana perbedaan penting. Yang pertama ya jadi kalau dispensasi lebih menekankan aspek diskontinuitas, kalau perjanjian lebih menekankan aspek kontinuitas. Nah, yang kedua, ya ini perbedaan penting ya. Karena tadi saya mengatakan dispensasi sebetulnya sudah melewati tiga jenjang ini. Dispensasi klasik, dispensasi tradisional, dispensasi modern kalau saya tidak salah. Ya, jadi sudah ada 3. Nah, apa yang membedakan dari dispensasi yang pertama, kedua, ketiga, semakin ketiga menariknya ya, semakin menekankan kontinuitas. Ya, jadi kalau tadi yang 7 dispensasi itu saya tidak yakin kalau dispensasi yang modern setahu saya sudah nggak lagi se-strict itu. Ya, jadi aspek kontinuitasnya ya lebih nyata ketimbang awal-awal dispensasi ya yang diwakili oleh Scofield Study Bible itu ya salah satunya ya. Jadi dispensasi yang sekarang yang generasi ketiga ini ya atau yang periode ketiga gitu ya lebih menekankan kontinuitas, tetapi masih mempertahankan diskontinuitas antara Israel dan gereja. Ya, itu adalah diskontinuitas kalau mau dikatakan yang paling penting dari semua diskontinuitas. Ya, sekaligus diskontinuitas yang tetap dipegang mulai daripada golongan pertama atau periode pertama sampai periode ketiga. Ya, jadi bagi penganut dispensasi, gereja bukan penggenapan daripada janji Allah yang diberikan kepada Israel. Ya, sehingga kalau ya orang dispensasi menjawab pertanyaan misalnya tadi yang di atas ya, mereka akan lebih condong amin loh. Itu nanti ya Israel akan membentuk negara karena itu yang dijanjikan. Gitu, dan gereja lain. Ya, gereja tidak bisa dikatakan bahwa janji-janji perjanjian lama itu digenapkan sepenuhnya di gereja. Ya, lebih kepada aspek rohani. Ya, sementara kalau aspek harafiahnya lebih harus menantikan Israel secara harafiah. Itu bedanya ya. Sementara kalau teologi perjanjian ya benar-benar kita melihat ya bagaimana gereja ini adalah penggenapan dari perjanjian lama meskipun tidak berarti kemudian orang Israel nggak ada bedanya sama sekali. Ya, jadi seperti tadi saya mengatakan Paulus dalam Roma pasal ke-9 mengatakan tetap gimana pun jangan lupa loh ya orang Kristen non-Yahudi itu dicangkokkan. Ya, tapi di dalam Efesus pasal kedua dia mengatakan jauh dekat sama di dalam Kristus. Nah, dua ini mesti dipegang. Nah, ini yang kita lihat dalam teologi perjanjian ya. Gereja ini adalah Israel perjanjian baru. Begitu gereja juga bukan hanya rohani. Ya kan gedung gereja ini kan bukan rohani ya, gitu ya. Ya, jadi kan hari ini kalau kita melihat di mana-mana itu gereja gitu ya, baik yang Katolik maupun juga yang gereja Protestan ini kan fisik juga. Dan di mana gereja berdiri harusnya di sana kerajaan Tuhan itu dinyatakan.
Ya, sehingga gereja masuk ke rumah sakit, gereja masuk ke sekolah gitu ya. Gereja itu ya kita bersyukur misalnya di GRI juga ada satu gedung konser. Ya, sesuatu hal yang saya nggak tahu sih apakah ada gedung konser lain yang atau sebelum itu atau bagaimana gitu ya. Tapi ini kan menjadi sesuatu yang boleh menjadi berkat juga bagi orang-orang itu di luar iman Kristen. Juga ada galeri gitu ya, Galeria Sofilia gitu ya, di mana ya kita juga bersyukur gitu ya, ratusan orang itu setiap Sabtu Minggu boleh hadir melihat koleksi budaya-budaya yang baik yang sudah dikumpulkan oleh Pendeta Stephen Tong. Itu kan kerajaan Tuhan juga, dan itu kan bukan hanya rohani. Ya, jadi sebetulnya ya kita mengamini gereja ya itu adalah menggenapkan janji-janji perjanjian lama ya sambil kita memang tetap menantikan orang Israel boleh kembali kepada Tuhan. Gitu ya. Jadi itu perbedaan penting antara teologi perjanjian dengan dispensasi. Oke, baik Pak. Terima kasih untuk jawaban hari ini. Sama-sama. Bagi saudara-saudara yang mengirimkan pertanyaan-pertanyaan di bulan yang lalu, kami mohon maaf karena pertanyaan-pertanyaan tersebut terhapus. Jika saudara berkenan, kiranya boleh mengirimkan pertanyaan-pertanyaan tersebut kembali kepada kami agar kami dapat meresponinya dengan baik. Kita bersyukur pertanyaan-pertanyaan sudah boleh dijawab, tapi kalau saudara masih mempunyai pertanyaan yang lain, silakan mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp atau komen di YouTube. Link kelas fokus episode 1-22 yang membahas dari penciptaan sampai eskatologi bisa didapatkan di kolom deskripsi. Jika saudara mendapat berkat dari program ini, silakan share kepada yang lain. Mari kita bersama bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Tuhan memberkati.